Saya Edward Jonathan dan teman saya Muhammad Nurkolis Majid ingin mempresentasikan hasil pembuatan artikel dengan judul Clustering dengan menggunakan metode K-means untuk mengelompokkan peningkatan rata-rata COVID-19 di setiap provinsi. Yang pertama ada pendahuluan secara singkat. Kasus pertama yang tercatat di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang Indonesia terinfeksi setelah melakukan kontak dengan beberapa warga negara Jepang, dan kasus ini terus meningkat. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia setiap harinya masih tidak stabil. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh website covid.go.id dari bulan Januari hingga April 2021 menunjukkan grafik yang naik dan turun. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini teknik clustering dengan metode algoritma K-means. Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan paling umum. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berdasarkan kerangka kerja seperti yang ada pada gambar 2. Yang pertama, mengumpulkan data, pre-processing data, mengolah data dengan algoritma K-means clustering, dan menganalisis data. Yang pertama itu ada studi literatur untuk melakukan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya sumber data. Data ini bersumber dari Corona Statistik yang dapat dimuat di website berikut. Data tersebut merupakan data yang terkena virus COVID-19 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada pre-processing data. Data perlu dibersihkan sebelum diproses. Hal ini terjadi karena biasanya data yang akan digunakan belum baik, seperti melakukan data cleaning data, data integrasi, data transformasi, data reduksi, dan data diskretitasi. Yang selanjutnya itu ada K-means algoritma. K-means clustering merupakan suatu metode data clustering non-hierarki yang dapat mengelompokkan data dalam satu bentuk atau lebih dalam melakukan clustering atau pengelompokan. Yang selanjutnya ada tahap clustering. Clustering merupakan suatu teknik data mining yang biasa dipakai dalam menganalisis data untuk memecahkan suatu permasalahan dalam mengelompokkan data atau lebih tepatnya dari dataset ke subset. Selanjutnya ada hasil analisis data yang akan dijelaskan oleh Khalid. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data yang digunakan diambil dari website Corona Statistik yang berprofil Excel dari bulan Januari hingga bulan April dengan atribut yang berisi seperti provinsi, total kasus positif, total sembuh, total meninggal, dan kasus yang masih aktif. Berikutnya yaitu pre-processing data. Pada penelitian ini tidak dilakukan cleaning data karena data yang diambil sudah dalam keadaan bersih, tidak ada anomali data. Kemudian data yang telah diambil diseleksi dengan mengambil atribut yang dibutuhkan pada penelitian ini, yakni atribut provinsi, total kasus, total sembuh, dan total kematian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3. Selanjutnya pengelompokan data. Pengelompokan data dikelompokkan berdasarkan kenaikan total kasus setiap bulan, dimulai dari bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret, hingga Maret ke April. Setelah dikelompokkan, data ditransformasikan untuk memperoleh rata-rata total kenaikan kasus, rata-rata sembuh, dan rata-rata kematian kasus COVID-19 di setiap provinsi di Indonesia. Berikut hasil dari transform data dari Provinsi Aceh sampai Sumatera Utara. Berikutnya, untuk pengelolaan data menggunakan clustering dengan menerapkan algoritma K-means dilakukan untuk melihat nilai Davis Wilson Index DBI. Clustering pada kali ini melakukan pengelompokan data prosesor dengan jumlah 6 cluster, yaitu model 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, hingga 7 cluster. Dimaksudkan untuk memperoleh nilai DBI yang stabil. Berikut nilai DBI hasil algoritma clustering algoritma K-means. Nilai DBI yang paling baik merupakan nilai paling kecil yang pengelompokan menggunakan model 3 cluster dengan nilai DBI sebesar 0,18. Nah, berikutnya analisis data. Hasil clustering menunjukkan
dari 34 provinsi yang dikelompokkan berdasarkan 3 atribut diperoleh klaster 0 atau klaster rendah terdiri dari 30 provinsi. Lebih dominan dibandingkan dengan jumlah provinsi di Indonesia. Klaster 1 dan klaster tinggi terdiri dari 2 provinsi, klaster 2 dan klaster sedang terdiri hanya 1 provinsi. Nilai titik tengah atau sentroid dihasilkan saat mengimplementasikan algoritma Cummins. Diperoleh hasil terbesar atau maksimum untuk klaster dengan nilai tinggi C1, nilai rata-rata untuk klaster sedang C2, dan nilai klaster rendah atau C0. Dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan untuk hubungan setiap atribut terhadap sentroid dapat dilihat pada gambar 6. Dari gambar 7, provinsi di Indonesia yang termasuk dalam klaster 0 atau rendah atau hijau terdiri dari 30 provinsi yang ada di Indonesia seperti Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY, dan lain-lain. Sedangkan untuk klaster 2 atau sedang atau zona kuning hanya provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk klaster 1 atau zona tinggi atau merah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nilai DBI yang pertama 0,346, yang kedua 0,128, yang ketiga 0,283, yang keempat 0,415, yang kelima 0,342, dan yang keenam merupakan 0,267. Jadi nilai DBI yang paling kecil merupakan performance factor nomor 2 yaitu dengan distribution index 0,128. Berikut datanya tidak ada data yang missing, semua datanya dalam keadaan bersih. Terdapat 3 klaster yaitu klaster 0 yang terdiri dari 34 provinsi dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY hingga Sumatera Utara. Kemudian yaitu klaster 1 terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan kemudian klaster 2 yaitu hanya Jawa Tengah. Berikut nilai sentroid dari setiap klaster. Klaster 0 merupakan klaster rendah, klaster 1 merupakan klaster tinggi, dan klaster 2 merupakan klaster sedang. Berikut hubungan dari setiap atribut yang diolah dengan nilai sentroid yang diperoleh. Berikut pengelompokan data dari hasil klaster yang telah diperoleh. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan Edward Jonathan. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu clustering menggunakan 3 klaster dikonfirmasi dengan nilai DBI yang diperoleh dengan nilai terkecil yaitu 0,128. Dan hasil clustering ada 2 provinsi yang masuk C1 atau high clustering dan merupakan provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori zona merah, yaitu provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat.